Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk seluruh sahabat Pramita dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam program acara Healthy Talk Live Instagram bersama Pramita. Bersama dengan saya Dr. Febri Ernawita, biasa disapa dengan Dr. Wita, yang akan memandu perbincangan hangat selama 1 jam ke depan. Tentu dengan tema siang hari ini yaitu TIA, alarm kecil menuju stroke. Nah, sahabat Pramita, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Instagram Pramita. Karena perbincangan kita nanti sangatlah bermanfaat dan menarik tentunya. Dan di akhir acara nanti akan ada hadiah untuk 3 sahabat Pramita terpilih yang akan mendapatkan e-voucher sebesar senilai 250.000 yang bisa sahabat Pramita gunakan di seluruh cabang Pramita Indonesia. Caranya gampang banget dengan follow akun Instagram kami di pramitalab.id. Dan bagi sahabat Pramita yang memberikan pertanyaan mengenai tema Healthy Talk di kolom komentar di bawah ini. Sahabat Pramita, tentunya saya tidak sendiri hari ini. Telah hadir bersama kita dokter ahli dalam tema kita hari ini yang bernama Dr. Muhammad Rabadandi, Odista, spesialis neurologi AIVUK yang biasa disapa dengan Dr. Odis. Dr. Odis merupakan dokter spesialis saraf yang expert di bidangnya. Beliau juga aktif sebagai edukator media sosial, terutama di kota Palembang. Beliau lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya pada tahun 2017. Tidak usah menunggu lama lagi, sahabat Pramita. Mari kita sambut Dokter Odis. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Wita. Selamat siang juga, dokter. Gimana nih, dokter, hari ini kabarnya? Luar biasa, menyenangkan sekali dan saya sangat bersemangat. Alhamdulillah. Tentunya dokter sudah siap, dokter, ya, pada hari ini. Insya Allah. Amin. Dokter, sahabat Pramita juga ingin mengajak dokter nih untuk sharing ke sahabat Pramita tentunya mengenai tema kita hari ini yaitu alarm kecil menuju stroke. Secara sederhana saja dok, apa ini TIA, apa itu stroke, jenisnya seperti apa, gejala, penyebab, dan banyak lagi. Dan tak kalah penting nih dok, bagaimana mencegahnya. Silakan dokter pemaparan singkat untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selamat siang sahabat Pramita sekalian. Mohon izinkan saya ingin sharing mengenai kejadian stroke, namun alarm sebelum terjadinya stroke yaitu TIA. TIA itu adalah kepanjangan dari Transient Ischemic Attack atau serangan tiba-tiba pada penyumbatan pada pembuluh darah. Apa bedanya sama stroke? Pada orang stroke, itu ada dua mekanisme yang terjadi, yaitu adalah suatu keadaan perdarahan pada pembuluh darah otak atau penyumbatan pada pembuluh darah otak. Dan dalam hal ini, yang dikatakan stroke jika terjadi gejala yang menetap lebih dari 24 jam. Sedangkan TIA atau TIA, TIA adalah suatu gejala stroke yang tidak menetap kurang dari 24 jam atau dia hilang setelah lebih dari 24 jam. TIA ini sendiri seperti tema kita pada hari ini adalah mengenai alarm ya. Jadi ketika seseorang terkena TIA itu dia berpotensi bisa menjadi stroke. TIA Oke. ini penyebabnya apa? Mm-mm. Penyebabnya adalah darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, ginjal, kolesterol, asam urat, merokok, depresi terutama pada mereka yang berusia muda di bawah 40, di bawah 30 tahun. Dan hal ini jika tidak ditanggulangi, dia bisa menjadi gejala stroke. Gejala TIA itu seperti apa sih dok? Gimana sih orang bisa tahu, oh ini TIA, ini stroke. Oke. Cara mudahnya adalah seperti ini dokter Wita. Cara mudahnya adalah Gimana nih dok caranya nih dok? ingat aja yang namanya segera. Ya, Oke. senyumnya tiba-tiba simetri, tidak simetris, mengot ke gerakan separuh tubuhnya lemah, dan bicaranya jadi pelo. Atau juga bisa gejala seperti gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, atau pingsan yang terjadi secara tiba-tiba, maka segeralah dibawa ke rumah sakit.
bukan dibawa ke klinik, tapi dibawa ke rumah sakit. Ke It- rumah sakit. Oke nih dok, karena tema kita alarm kecil sudah dokter singgung-singgung nih dari awal. Alarm menuju stroke. Pasti sahabat Pramita bingung. Dok, sebenarnya TIA sama stroke nih sama nggak? Sama, tetapi dia tidak langsung secara ada perubahan secara struktural otak ya. Kalau pada TIA, dia sama seperti stroke penyumbatan. Tapi bedanya adalah kalau stroke penyumbatan dia menetap lebih dari 24 jam pada pembuluh darah otak. Tapi kalau pada TIA, penyumbatannya lepas sehingga dia kurang dari 24 jam. Tetapi hal ini seharusnya menjadi alarm. Oke, Seperti itu. jadi sahabat Pramita, kenapa sih dibilang alarm kecil? Karena ini kurang dari 24 jam. Lebih dari 24 jam ditakutkan TIA ini berlanjut menjadi stroke. Betul, betul. Ya dokter ya? Betul, betul sekali. Nah, jadi nih dok, pasti kita juga, aduh, ini boleh diulang kembali dok. Stroke ini gejala atau TIA seperti apa nih dok? Gejalanya yang seperti saya jelaskan tadi, yang segera tadi, dan jika ada gejala tersebut, tidak usah menunggu sampai 24 jam atau melakukan tindakan apa-apa, harus segera dibawa ke rumah sakit. Oke, dokter, pasti juga nih pengen tahu hal nih yang paling penting. Siapa saja yang beresiko untuk TIA ataupun stroke? Karena notabene pasti bilang, kayaknya kalau kena stroke tuh usia di atas 40 nih. Tapi kan banyak juga beberapa pasien yang kita jumpai tidak hanya sekadar usia nih dok. Ternyata ada juga yang di bawah usia under 30 itu sudah kena penyakit dok. Bagaimana dok? Jadi kita menjawabnya ada dua hal faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Ya, jadi pertama yang tidak bisa dimodifikasi adalah faktor usia, ya, yang nggak bisa berubah ya. Siapa yang bisa merubah faktor usia? Lalu garis keturunan yang memiliki faktor-faktor risiko terjadinya stroke, yaitu darah tinggi, kencing manis, dan lain sebagainya yang saya sebutkan tadi. Lalu faktor risiko yang bisa dirubah ya, faktor-faktor yang barusan. Jika memang sudah ada terkena darah tinggi, maka saatnya untuk mengkontrol tensinya atau tekanan darahnya. Lalu mengontrol gula darah jika memang ada gula darah yang berlebih. Mengontrol kolesterol, mengontrol asam urat, dan yang paling sering terlewatkan itu, Dokter Wita, Apa adalah nih dok? mengontrol perasaan dari Aduh, pikiran yang berlebihan. benar. Lebih tepatnya stres gitu ya dok ya? Betul sekali, karena gini, sekarang ini sudah ada penelitian terbaru, terutama setelah pandemi, stroke at young age itu dikategorikan stroke yang di bawah usia 30 tahun adalah mereka-mereka yang menderita stroke, justru mereka tidak memiliki faktor utama risikonya seperti darah tinggi, kencing manis, dan lain sebagainya. Justru mereka dengan depresi itu bisa juga menyebabkan stroke. Karena kebanyakan Benar. orang hanya Ya, fokus minum obat, memperbaiki betul. gaya hidup, pola Betul. makan, tapi orang kadang-kadang lupa kalau depresi, stroke itu bisa jadi penyakit. Aduh, Gitu. menarik ya. Ternyata stroke juga bisa terkena pada usia di bawah 30 dan kategori menarik lagi nih. Loh, kok bisa ya, Dok? Stres ini bisa membuat akibatnya jadi stroke. Sedangkan yang kita tahu dia udah jaga pola hidup sehat, udah nggak ada faktor resiko. Kok bisa nih jadi stroke? Ada apa nih, Dok, mekanismenya, Dok? Jadi mekanisme bagaimana seseorang bisa terkena stroke adalah adanya secara fisiologis otak kita itu memerlukan aliran darah yang membawa hemoglobin atau yang isinya oksigen ke otak. Sehingga ketika ada permasalahan dari jantung yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh, ketika dia menuju ke otak, dia terhambat. Baik dalam mekanismenya atau dia pecah pembuluh darahnya, otomatis darah juga tidak akan proper sampai ke otak, atau dia ada penyumbatan area-area pembuluh darah yang hingga akhirnya tidak akan sampai juga ke otak. Oke, akibat stres tadi sama seperti pengertian stroke, ternyata kekurangan suplai oksigen yang membuat pembuluh darah mengakibatkan suplainya bisa jadi stroke gitu ya, Dok. Betul, tetapi sekali lagi mekanismenya. Nah, bagaimana dengan depresi, dokter?
Ya, kalau depresi nih dok. Kok bisa langsung share? Dia nggak secara langsung. Dia menyebabkan aliran tensinya jadi meningkat ya. Depresi Oke, itu bisa menaikkan tensi, bisa menyebabkan yang lama-lama ada gangguan regulasi tekanan darah yang ada di ginjal. oke. Lalu dia juga bisa mengganggu dari proses metabolisme dari kolesterol dan dia juga bisa depresi itu juga bisa menaikkan gula darah. Waduh. Jadi bahaya juga nih ya. Ternyata depresi bisa menaikkan segala sesuatu, terutama yang kita pikir, duh stroke nih di atas 30. Oh, stroke nih karena ada faktor resiko. Ternyata salah satunya ya ini depresi gitu, Dok. Dok, menarik nih. Apakah kapan kita mengetahui nih, terutama pada orang-orang yang tidak tahu saya nih depresi. Secara nih dokter kan juga dokter neurologi nih. Apakah ada kaitannya nih dok depresi sama dokter neuro dan menuju tema kita nih TIA atau stroke? Ya tentu ada ya, karena kembali lagi sebenarnya kalau kami di neurologi kan ada divisi namanya neurobehavior ya, yang fokus utamanya juga adalah membahas mengenai depresi, walaupun itu juga bersinggungan sama teman-teman dari bagian eh, SPKJ atau kejiwaan ya. Tapi kita juga menangani untuk kasus depresi. Yang pasti eh, kebanyakan selain faktor-faktor oksidatif stres, kita tinggal di lingkungan perkotaan terutama yang sering kena asap atau chemicals atau zat-zat kimia lainnya terpapar ya. Hal-hal tersebut kan jika numpuk dia bisa arahnya menyebabkan darah di dalam tubuh kita itu jadi lebih mengental. Itu juga bisa mengarah ke arah stroke. Tapi sekali lagi depresi itu sendiri sesuatu yang dia tidak menjadi alarm yang nampak banget. Kadang-kadang itu suka di orang-orang shake it off aja gitu. Orang-orang ya udahlah masalah pikiran cuma masalah perasaan ini itu. Tapi orang nggak tahu. Maka lagi kembali lagi definisi dari sehat itu, Dr. Wita, kalau kita masih ingat ya. Mm-mm. Definisi sehat itu kan adalah suatu keadaan berkesinambungan antara fisik, mental, dan sosial. Nah, Mental sosial. selama ini orang-orang berpikir, oh, kesehatan itu hanya masalah sehat fisik, tensi, dan lain-lain, normal gitu ya. Tapi orang nggak tahu kalau misalkan susah tidur karena ada banyak pikiran atau baru putus cinta atau gimana, atau galau berhari-hari yang dia tidak menemukan lingkungan yang tepat, itu lama-lama bisa menyebabkan bukan hanya stroke loh Terwita. Dia Apa nih juga dok? penelitian terbaru dia juga larinya bisa ke gangguan hepar, maksud saya Oke. gangguan hati, hati benar organ ya, organ liver ya, hati Ya, ya. Atau dia juga bisa lari ke jantung, dia bisa menyebabkan ada gangguan diabetes dan gangguan autoimun, bahkan kanker sekalipun. Itu jika tidak ditanggulangi. aduh. Jadi sahabat Pramita dimanapun berada, stres itu atau sampai depresi itu mengakibatkan sampai fatal. Bukan berarti stroke karena faktor resiko lagi, tapi juga karena mental health terutama yang tidak dibenahi dengan benar. Betul ya dokter ya? Betul sekali. Betul. Nah, baik dok, kita balik ke TIA lagi nih dok. Sebenarnya apakah TIA yang terutama bisa nggak sih dok dicegah supaya kita tidak terjadi takutnya amit-amit nih kita larinya ke stroke? Bisa banget. Jadi sebenarnya kembali lagi dengan memodifikasi jika ada faktor risiko tadi, lalu aktivitas ya, aktivitasnya juga yang harus seperti senormal mungkin. Karena kebanyakan orang-orang yang seperti ini kan orang-orang yang sedentary life atau orang-orang yang lebih banyak rebahan ya, kaum rebahan. Atau mereka yang jarang olahraga gitu ya, jarang kena Betul. matahari pagi, karena matahari pagi Hmm, itu essential sekali untuk kekuatan mm-mm. tulang, kekuatan saraf, dan siklus bangun tidur. Orang Oke, yang suka begadang juga akan ada risiko mereka bisa kena stroke atau TIA. Ada, betul. ada, ada faktor risiko. Maka dari itu kalau orang yang susah tidur atau terbiasa pagi jadi malam, malam jadi pagi, bergadang, ya dia akan biasa biasa kena gitu. Jadi Hmm, lalu em, diet ya, ya. kebanyakan juga mereka-mereka yang seperti ini kan. Saya pernah ada pasien-pasien dari salah satu daerah di Sumsel yang banyak mengkonsumsi makanan laut atau eh, ikan asin atau udang yang diasinin gitu. Itu rata-rata tensi mereka itu 180, 190, Dokter Wita. Waduh, kok bisa nih dok? Ya Secara kalau karena natrium atau garam itu sendiri kan dia bisa ya, menyebabkan menaikkan tensi.
Dan itu hampir Oke. semua pasien di sana tensinya tinggi. Dan itu saya bingung sama eh, pada daerah tersebut ya, bagaimana Hmm, sistem regulasi kesehatan di situ. oke. Kebanyakan orang nggak tahu, apalagi makanan Indonesia kayak akan rempah-rempah seperti itu ya. Mm-mm. Nah, Betul. sehingga di situ yang tinggi asam urat, tinggi kolesterol, tinggi garam, tinggi gula. Mm-mm. Maka Oke. dari itu diet yang disarankan adalah Mediterranean food seperti itu atau Jenis enggak. apa itu dok? Mediterranean food itu dok? Mediterranean food itu ya, ya dia seperti sayur-sayur ya, sayur-sayur salad seperti itu. Terus ada roti gandum itu ya, yang nggak terlalu banyak bumbu. Kira-kira seperti itu, kira-kira. Jadi lebih kategori, apakah sama nih dok seperti vegan? Nih, hampir mirip nih dengan karena ada Bagus, sayur, ada bumbu-bumbuan, tapi tidak terlalu pekat nih, maaf ya, mungkin kalangan bagus micin pertanyaan. mungkin gitu. Nah, seperti apa dok? Kalau vegetariannya itu, jadi gini, kebetulan saya juga ada teman-teman dari komunitas vegetarian ya. Jadi sebenarnya vegan beda-beda, beda sama vegetarian. Jadi balik lagi vegetarian itu kan dia tidak mengkonsumsi makan makanan atau produk makanan yang protein hewani ya, seperti itu ya, daging-daging atau bahkan ada dari mereka sudah tidak mengkonsumsi telur atau susu bahkan. Itu vegan yang level yang lebih tinggi ya gitu. Jadi bedanya apa? Kalau kalau Mediterranean food mereka masih mengkonsumsi daging ya, tetapi proses pengolahannya yang mungkin tidak sama dengan makanan makanan konvensional lainnya. Kalau pada vegan, mereka itu kan ada beberapa menu yang berusaha bagaimana caranya supaya si jamur ini jadi rasa eh, ayam atau jadi Betul. rasa daging. Sehingga Iya, mereka vegan kalau ada beberapa eh, menu mereka, mereka masih menggunakan itu. Mereka masih menggunakan beberapa racikan-racikan bumbu yang itu juga bisa ada risiko untuk naikin tensi. siap. Begitu. Jadi balik lagi, eh, yang paling disarankan ya Mediterranean food tadi. Seperti itu. Oke. Mm. Jadi balik lagi dengan pola makan kita ya, tidak hanya gizi seimbang, tapi perlu dilihat lagi apa yang kita konsumsi. Betul ya dokter ya? Betul sekali. Selain Baik. pikiran, makanan, dan aktivitas. Oke, Itu. oke. Hmm. Dok, saya ini pernah dengar ya dok ya, sahabat Pramita terutama nih. Kapan sih dok? Tadi kan dokter nyinggung nih kita balik ke stroke atau TIA. Bila lebih dari 24 jam itu akan terjadi stroke dan menjadi kecacatan permanen. Betul. Apakah ada golden period nih bahasa kita nih ya, periode emas. Kapan sih harus kita cepat tangani pasien stroke itu langsung ke rumah sakit dok? Jadi jika ada gejala segera yang tadi, maka segera dibawa ke rumah sakit. Ya, jika memang ini adalah suatu indikasi stroke, dokter di IGD akan membawa pasiennya langsung. Kita di rumah sakit sudah ada sistem yang namanya code stroke, di mana sistem itu terintegrasi antara dokter, perawat, lalu radiologi, lab, dan lain-lain untuk segera eh, untuk dilakukan tindakan. Dan ternyata jika memang ini ada penyumbatan dari hasil CT scan-nya atau tidak ada perdarahan dari hasil CT scan-nya, maka dalam waktu kurang dari 4,5 sampai 6 jam, pasien harus segera diberikan obat yang namanya alteplase atau trombolitik, di mana pengobatan ini insya Allah bisa mengurangi gejala atau hendaya kecacatan. Seperti itu. Tetapi balik lagi itu ada golden period yaitu di bawah 4,5 sampai 6 jam. Maka dari itu saya himbau Oke. untuk sahabat Pramita di seluruh Indonesia, jika ada gejala seperti ini, gejala segera tadi, senyuman tidak simetris, gerakan separuh tubuh yang lemah, dan bicaranya jadi pelo secara tiba-tiba, segera dibawa ke instalasi gawat darurat rumah sakit. Baik nih, sahabat Pramita. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda di tubuh nih, sepertinya saya TIA, sepertinya saya sudah menuju stroke, jangan pernah menunda, jangan menyepelekan, langsung ke rumah sakit karena ada golden period 4,5 sampai 6,5 jam. Betul ya dokter ya? Betul. Terus dok, paling efektif nih. Terkadang tuh kan orang memikir, wah TIA stroke ini kayaknya dari gejala klinis aja. Adakah cara efektif nih pemeriksaan apa yang melihat ini TIA atau stroke dikarenakan apa, dok? Baik, kalau misalkan untuk mendiagnosis seperti itu, sebetulnya ya balik lagi kita alurnya ya dari
anamnesis ya dari gejala-gejala dan lain-lain, kemudian dicekkan sama pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Sebetulnya kalau untuk ke sana sih, kalau untuk mendiagnosis TIA kita tidak perlu pemeriksaan yang lain selain untuk membedakan apakah ini sudah terjadi stroke dengan cara CT scan. Tapi mungkin kalau untuk memprediksi apakah seseorang bisa terkena TIA, Mm-mm. kita ada modalitasnya, yaitu ada namanya TCD, Transcranial Doppler. Apa itu Nah, dokter? Boleh dijelaskan dulu nih. j- Menarik nih. Selain kita pikir stroke tuh hanya pemeriksaan, oh ya masuk ke dalam tabung atau CT scan MRI, tapi ada TCD. Ini terbaru kah dok? cukup lama, sudah cukup lama, dan yang sudah sangat sering kita gunakan. Jadi TCD itu adalah suatu modalitas ultrasound. Dia menggunakan metode suara ya untuk seperti USG, ultrasound, tapi di otak dan leher, di kepala dan leher. Jadi nanti dokter spesial sarafnya yang akan memeriksa ditempelkan probe-nya di leher dan di kepala depan, belakang, samping Oke, untuk menilai apakah ada potensi stenosis atau penyempitan. Nah, dan jika memang demikian, maka seseorang ini kemungkinan besar bisa terjadi stroke atau terjadi TIA. Kalau kalau penyumbatannya lepas ya dia, kalau Hmm. dia lepas lagi ya dia jadi TIA, tapi kalau ketika dia menyumbat total maka itu akan menjadi stroke. Jadi Oke. untuk memprediksi masih bisa. Masih bisa bisa diprediksi gitu ya dok ya. Ya. Namun apa ada syarat nih dok untuk periksa TCD? Terkadang nih kan, aduh saya sakit kepala nih, aduh leher saya, pundak saya berat segala macam. Apakah perlu nih melakukan TCD? Mungkinkah saya nggak ada faktor resiko nih? Yang pasti yang akan mengindikasikan itu adalah dokter spesialis sarafnya ya, atau dari dokter spesialis penyakit dalam yang menilai apakah pasien ini, dia itu kan awalnya dari jantung dulu ya, dari jantung, biasanya dari dokter ahli jantungnya atau dokter penyakit dalam konsultan jantungnya akan dilakukan ekokardiografi seperti USG juga tapi pada jantung, dan ada carotid Doppler juga ya, itu seperti ultrasound tapi di area arteri karotis atau pembuluh darah yang menuju ke otak ya. Nah, mengenai apakah setiap orang harus perlu dilakukan TCD, sebetulnya itu tidak, ya, itu tergantung indikasi. Jika ada faktor-faktor risiko seperti orang sakit jantung, yang memang dia ada dislipidemi itu adalah kolesterolnya yang bandel ya, bisa dikatakan seperti itu ya, atau lemak darah, dan namun tidak ada gejala stroke atau gejala saraf lainnya, mungkin dokter spesial sarafnya bisa mempertimbangkan untuk dilakukan TCD untuk menilai kesehatan pada pembuluh darah yang ada di leher. Kenapa? Karena ini juga akan berdampak pada pemilihan obat yang akan kita pakai, Dokter Wita. Oke, siap Betul. dok. Tadi dokter nyinggung nih, TIA itu tetap harus dilakukan pengobatan ya dokter ya? Betul. Betul. Jadi sahabat Pramita di sini, TIA itu walaupun hanya sifat sementara, akan dilakukan penata laksanaan selanjutnya agar terhindar dari stroke. Betul ya, Dok? Betul. Nah, ini Jadi sudah juga minum obat. terkadang yang Hmm. kita takutkan, apakah orang TIA atau stroke ini bisa menjadi lebih dari satu kali, Dok? Bisa. Bisa. Jadi eh, kalau kita ngebayangkan pembuluh darah itu kan seperti selang ya. Selang. Dan kita ngebayangin kalau dia nyempit ya itu dia bisa ada potensi dia bisa nutup. Dan kalau kita ngebayangin kalau kolesterol itu seperti lumut ya, yang lama-lama dia juga bisa nutup seperti itu ya. Dan pembuluh darah itu kan banyak ya. Pembuluh darah itu di kepala itu sama di leher yang mau di kepala besarnya ada yang besar, lalu ada yang pembuluh darah arteri yang di depan dan juga ada yang di belakang. Jadi kalau misalnya ada penyumbatan pada satu area, bukan berarti di area lain belum tentu bisa nyumbat. Dia juga ada potensi untuk bisa menyumbat juga, sama seperti itu. Oh, jadi Jadi dia bikin akar gitu sendiri ya, Dok ya? Bikin aliran baru lagi gitu. itu kalau sudah terkena di kepala, tubuh kita tuh ada awalnya ada istilahnya anastomosis itu ada. Itu mekanisme tubuh untuk mengkompensasi kalau memang ada aliran darah di otak itu sudah mulai nyumbet. Itu ada mekanisme, tapi sayangnya tidak selalu bisa. Ibarat parasut itu ya, kalau orang terjun payung itu nggak selalu bisa, Selalu terbuka, tapi selalu bisa terbuka. saja Tapi dia ada akan mekanisme. benar, Hmm, benar, benar, benar banget nih dok. hmm. Dok, ini nih pasti pertanyaan juga nih, dok. Bagaimana cara yang tepat agar kita terhindar dari EIA atau stroke nih dok?
adalah dengan beraktivitas senormal mungkin, adalah dengan mengikuti ritme tidur bangun yang benar, lalu olahraga yang teratur, olahraga tidak harus yang high impact, yang low impact seperti jalan kaki aja cukup, minimal 10.000 langkah dalam satu hari, lalu indeks massa tubuh yang normal, ya, ya berat badan, tinggi badan, lalu konsumsi makan makanan yang sehat yang kita sudah jelaskan sebelumnya, Betul. dan sebisa mungkin yang menghindari stres dan asap rokok. Siap nih dokter. Oke dokter, satu pertanyaan lagi nih dok ya. Dari kita sendiri nih dok. Dok, apakah ada olahraga terbaik untuk seseorang yang sudah terkena TIA atau stroke yang dokter jelasin tadi? Mungkin lebih ke low impact, nggak high impact. Bagaimana nih dok? Olahraga yang disarankan itu olahraga yang sifatnya kardio ya, kardio ya yang bisa jalan santai ya, jalan santai atau berenang ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kita tidak harus kayak nge-gym atau olahraga yang lari-lari apa, sebenarnya tidak sih sebenarnya. Prinsipnya adalah dia beraktivitas senormal mungkin sih. Tapi kalau kita ngomong olahraga, yang paling disarankan ya berenang salah satunya seperti itu. Oke, berenang nih sahabat Pramita. Siapa yang suka berenang di sini? Boleh diacungkan dulu gitu ya. Baik nih dokter ya. Kelihatannya sahabat Pramita sudah sangat antusias. Makin siang, makin panas juga. Berarti karena sudah banyak pertanyaan nih dok ya dari eh, terutama sahabat Pramita. Jadi sebelum kita melakukan sesi tanya jawab, mari kita saksikan video informasi berikut ini. Hai sahabat Pramita, kalian pernah dengar nggak tentang stroke itu apa? Dan bagaimana sih cara pencegahan stroke itu? Yuk kita bahas! Stroke adalah penyakit pembuluh darah otak yang menyebabkan suplai oksigen ke dalam otak menurun sehingga terjadilah stroke. Angka kematian akibat stroke di Indonesia menempati urutan pertama di ASEAN. Prevalensi kejadian stroke di Indonesia meningkat seiring bertambahnya usia. Dan angka kejadiannya itu paling sering terjadi pada jenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan. Stroke terdapat dua tipe. Yang pertama adalah stroke hemorrhagic dan yang kedua adalah stroke iskemik. Stroke hemorrhagic ini yang disebabkan oleh terjadinya pecah pembuluh darah di dalam otak sehingga aliran darah meningkat di dalam otak dan menyebabkan otak terganggu sehingga terjadilah manifestasi klinis yang berupa stroke hemorrhagic. Dan yang kedua adalah stroke iskemik. Stroke iskemik adalah stroke yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah otak sehingga aliran darah menuju otak terganggu sehingga otak tidak mendapatkan nutrisi dan terjadilah gejala stroke iskemik. Dan untuk sahabat Pramita, jika kalian ingin mencegah terjadinya stroke atau penyakit lain, kalian bisa mengikuti pola hidup sehat seperti berikut. Hindari merokok. Namun, apabila Anda mengalami gejala sesuai dengan slogan, segera ke RS, Anda harus langsung berobat. Apa saja gejala tersebut? Senyum tidak simetris atau bibir mencong itu terjadi pada pasien stroke. Dan gerak separuh badan melemah itu juga tanda stroke. Dan yang ketiga adalah bicara menjadi pelo, cadel, itu juga sama gejala stroke. Kebas, sebagian anggota tubuh akan merasakan kebas atau kesemutan atau batal. Selanjutnya, R adalah rabun sehingga terjadi gangguan penglihatan pada mata. Lalu yang terakhir adalah S, yaitu sakit kepala hebat. Jadi, jika ada semuan atau salah satu gejala dari yang disebutkan barusan, Anda harus segera ke RS. Baik, sahabat Pramita, stroke adalah kondisi darurat medis yang terjadi ketika suplai darah ke otak terganggu, baik karena sumbatan atau pecah pembuluh darah. Stroke bisa menyebabkan kelumpuhan, gangguan bicara, dan perubahan kesadaran hanya dalam hitungan menit. Stroke nggak nunggu kita siap, tapi
kita bisa siapkan diri kita terlebih dahulu. Lakukan medical check-up rutin di cabang Pramita terdekat di seluruh Indonesia. Lebih cepat tahu, lebih besar peluang sembuh. Baik dokter, sahabat Pramita yang lain udah mulai tidak sabar nih dokter ya untuk bertanya banyak. Kita masuk ya dok ya, langsung ke sesi tanya jawab nih dok. Baik nih, pertanyaan pertama ya dok ya, itu dari Mas Ahmad Sarifudin. Dok, izin bertanya, seberapa besar nih signifikansi dari edukasi kepada pasien mengenai perubahan lifestyle sebagai bentuk pencegahan stroke iskemik nih dok? Wow, pertanyaan pertamanya mantap ya. Berat nih dok ya, saya juga agak berat nih membacanya gitu kan. Karena langsung kita sebagai peneliti nih ditanya nih signifikansi nih. Bener banget. Saya suka banget. Terima kasih Pak Ahmad Sarifudin ya. Baik, sebagai seorang yang sebagai kita berbicara mengenai evidence-based medicine, suka banget saya dengan pertanyaannya. Saya pernah terbaca di AHASA tahun 2013. Ada satu studi yang mengatakan bahwa ada penurunan kejadian stroke pada onset kurang dari 5 jam pada mereka-mereka yang diberikan edukasi. Jadi dia tuh dinilainya per period per satu Period. period ya period 1 tahun atau 2 tahun 3 tahun seperti itu. Ternyata pada grup-grup yang diberikan edukasi mengenai stroke ternyata iya benar dia. Namun mengenai signifikansi saya tidak begitu terbaca ya eh, apakah benar-benar signifikan. Tetapi dari hasil studi tersebut mengatakan bahwa dia bisa angka kejadian stroke-nya turun 10%. Itu sih yang saya baca sih. Jadi kalau mengenai signifikansi, mungkin ada studi yang lebih terbaru karena itu juga 2013. Kira-kira Oke. seperti itu. Tapi ada, saya pernah kebaca itu ya. Hmm, Oke, Mas Ahmad Sarifudin terjawab ya. Paling tidak, walaupun penelitiannya 2013, itu pun sudah terbukti ada penurunan resiko terjadi stroke. Apalagi kita di zaman sekarang sudah 2025, menurut saya pasti akan ada perubahan yang lebih turun lagi dari pencegahan stroke iskemik. Betul ya dokter ya? betul sekali. Oke, dokter selanjutnya pertanyaan dari Sentia underscore Friska. Dok, bagaimana nih membedakan stroke dengan Bell palsy? Sebuah kondisi yang seringkali misinterpretasikan sebagai stroke nih. Banyak banget sih dok, terutama Ya, yang di IGD atau betul. mereka pasien sendiri menduga, kayaknya saya Bell palsy. Oh, saya bukan TIA, saya nggak stroke nih gitu. Lebih ke denial ya dok ya. Betul. Baik, bedanya di mana? Kalau stroke itu masalahnya adalah di upper motor neuron atau masalah di otak ya, atau ya sistem saraf sentral. Sedangkan kalau Bell's palsy itu adalah suatu keadaan peradangan yang biasanya di gara-gara ada virus varicella atau herpes yang menempel pada pembuluh darah pada eh, sistem saraf tepi atau perifer saraf wajah dan itu lower motor neuron atau sistem saraf tepi. Nah, dua itu aja udah berbeda sebetulnya. Jadi, tapi kalau klinisnya yang bedanya membedakannya gimana, Dok? Kalau pada stroke dia masih bisa menutup mata. Kan dia itu kan separuh wajah seperti itu ya. Oke, Tapi kalau pada Bell's palsy dia akan kesulitan untuk menutup matanya secara benar. o- Kelopak matanya nggak tutup secara ini, secara total. Tapi kalau stroke oke. dia masih bisa. Stroke masih bisa tutup mata, tapi Ya. kalau Bell palsy Hmm. hampir atau setengahnya aja nih dok, nggak bisa nutup nih dok. Ada yang nggak bisa nutup sebagian, ada nggak bisa nutup total, ada juga yang sedikit lagi nggak bisa nutup. Sama satu lagi eh ini apa Kening, kening ya, dahi apa ya, dahi, kerutan dahi, betul, kerutan dahi. betul Betul, betul. seperti itu. Kalau pada Apakah hmm, sama dok kayak TIA nih, Bel pasti berapa jam atau pemulihannya atau lama juga? kalau pada Bell's palsy itu dia perlu waktu ya, dia perlu waktu. Sebenarnya Bell's palsy itu juga pada dasar dia bisa sembuh sendiri, tapi kalau misalkan pada ya stroke atau TIA ya dia perlu waktu. Perlu waktu. Siap Ya kalau pada terjawab. DTI kan dia kan langsung langsung hilang ya Ya, dalam betul. 24 jam seperti itu. Tapi kalau misalkan pada Bell's palsy dia perlu waktu dan rata-rata pasien saya sih kalau dengan pengobatan yang benar sih selama 10 hari kita ada obatnya lalu di fisioterapi juga cepet sih gitu. Oke, siap nih dokter. Ya.
Kerutan Selanjutnya dahi nih, tadi ya, saya jangan lupa ya. Kerutan dahi urutan itu dahi, terus sama mata. kedua mata tidak bisa membuka dan memang Nggak bisa pergerakan menutup, nggak bisa oh menutup. tidak bisa Mm-mm. menutup. Siap Mm-mm. nih Kalau dokter. kalau pada orang Bell's palsy itu kerutan dahinya hilang dan dia nggak bisa nutup mata secara sempurna. Oke, Tuh. siap. Mm-mm. Hampir mirip ternyata ya, Hampir sahabat mirip. Pramita. Oke, dari Mbak Fitria, Afifanur. Apakah gejala stroke harus ditandai dengan tensi darah yang tinggi nih, Dok? Tidak selalu, tidak selalu. Memang darah tinggi itu menjadi salah satu faktor risiko seseorang bisa terjadi stroke ya. Tapi tidak selalu. Kenyataannya di lapangan tidak selalu. Saya bahkan ada pasien itu dia tensinya normal, 130, 180, kadang 120, tapi ternyata gula darahnya yang tinggi. Tapi kadang Hmm. ternyata kolesterolnya yang tinggi. Atau dia ada kelainan darah. Itu juga bisa. Jadi tidak selalu. Benar, benar banget sih. Jadi tidak semua ya stroke itu dikarenakan tensi darah, tetapi penyakit metabolisme, terus kolesterol terlalu Keganasan. keganasan, dan terakhir yang tadi Hmm, yang kita anggap biasa saja ternyata punya depresi gitu ya dok ya. betul. Siap nih dok. Pertanyaan lagi dari takbir.ideal. Dok mau tanya, apakah stres jangka panjang bisa menjadi pemicu stroke? Meskipun tekanan darah terlihat normal saat diperiksa. Tadi udah disinggung sama dokter ya dok. Saya jawab lagi ya. Bisa dokter. Bisa Bisa. Pak Takdir. Bisa, bisa. Jadi balik lagi, stres itu kan bukan hanya menyerang tensi ya. Dia juga bisa menyerang sistem imun. Dia juga bisa menyerang regulasi dari si lemak, kolesterol maksud saya. Dia juga bisa menyerang regulasi dari pankreas sehingga dia nggak mengeluarkan insulin yang banyak. Sehingga dia bisa ujungnya juga akan menjadi stroke. Bisa. Iya. Dan juga orang stres itu kebanyakan merokok. Jadi Nah, perokok nih. bisa, bisa banget. Bisa banget ya. Gangguan Pro, tidur. jadi perokok tuh sebenarnya tidak hanya penyakit stroke ya, malah bisa bercabang-percabang penyakit ya dokter ya. Lebih banyak Betul, lagi malah. betul. Siap dokter. Selanjutnya nih dok. Dok dari Namira Salsa. Dok, apakah jika terkena kolesterol di usia muda meningkatkan resiko terjadi stroke di usia muda juga nih? Terima kasih dok. Baik, Mbak Namira Salsa ya. Bagus sih pertanyaannya ya. Eh, dari penelitian terbaru yang saya baca eh, mengenai stroke di usia muda, justru sebenarnya itu bukan faktor risiko utama ya. Dia juga bisa jadi faktor risiko pemberat, namun bukan jadi utama sih. Kalau kolesterol ya. Karena kolesterol itu sendiri juga sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh. Yang nggak boleh itu jika berlebih. Hmm, betul. Jadi kita nggak boleh mengkambing hitamkan kolesterol ya dok ya. Selalu bilang banyak banget nih kolesterol. Ternyata ada manfaat. Boleh dijelaskan nih dok Ada. manfaatnya nih dok. Kebanyakan orang nggak tahu salah satu Tuhan yang Maha Esa itu menciptakan kolesterol itu juga sebagai antioksidan di dalam tubuh kita gitu. Jadi juga bisa. Orang yang ada studi yang mengatakan kalau orang kelebihan kolesterol itu dia bisa jadi stroke penyumbatan, sedangkan jika dia di bawah normal, dia juga bisa meningkatkan risiko stroke perdarahan. Jadi kolesterol itu sendiri juga dibutuhkan. Yang nggak boleh itu jika berlebih atau kurang. Gitu. Nah. Iya, Sama jadi seperti hidup ya, nggak boleh berlebihan, nggak boleh betul. kekurangan. Jadi tetap Iya, di tengah-tengah gitu ya. Bila betul, kita tahu nih apa yang harus kita lakukan, pola hidup sehat. Betul ya dokter ya? betul, betul Nih sekali sih. lanjut lagi nih dok. Buna underscore Hanum 14. Dok, apa saja nih do's and don'ts mencegah stroke di usia muda? Yang pasti kita udah berkali-kali menjelaskan bahwa yang mengenai depresi tadi ya, gitu ya. Bagaimana cara kita sistem dari kesehatan mental itu kalau bahasa zaman anak sekarang tuh ya healing, ada yang ya apa pencegahan maaf maksudnya petatalsanan dari kerapuhan atau sejenisnya seperti itu ya. Yang pasti hindari asap rokok ya. Kalau kita lihat ya enyahkan asap rokok, terus pola makan yang sehat. Tapi walaupun balik lagi sekali kasih tahu saya highlight itu semua sangat klise sekali, tapi yang paling penyebab utamanya yang paling adalah depresi. Jadi itu. Jadi untuk anak muda atau sahabat Pramita yang masih merasa muda, tolong ya manajemen stresnya karena Atau depresi itu atau ya apa nih betul. dok?
Atau seperti ini, mudahnya gini, Dokter Wita. Jadi jika sudah eh, ada gangguan dalam beraktivitas, ya, sudah ada kesulitan. Jika kan banyak nih galau, sedih, nggak bisa pikir, sedih yang berlarut-larut seperti itu ya. Iya. Kesedihan seperti apa sih dok yang bisa menyebabkan seperti ke arah stroke? Kesedihan yang sudah mengganggu aktivitas atau sudah ada niatan ingin melukai diri sendiri atau orang lain, itu harus segera dibawa ke dokter Psik- ke dokter umum Psikiater. dulu ya atau akan ya lebih baik lagi ke psikolog atau ke psikiater. Jadi bukan masalah booming atau FOMO, ternyata mental health itu penting banget dan agar terhindar dari depresi, betul ya. Untuk anak muda di sini lebih mudah lagi kita harus mencari tahu apa permasalahan diri. Terutama tadi kita balik ke stroke ya, Dok. Terjadi gejala tiba-tiba tidak bisa beraktivitas langsung ke rumah sakit, gitu ya, Dok. Betul, betul sekali. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Darwi Selmaika. Bagaimana cara penanganan awal nih dok jika ada keluarga serumah mengalami serangan stroke sementara rumah sakit jauh dari tempat tinggal, tidak tindakan emergensinya? Apakah stroke ini apa ya dok? Maksudnya tuh bisa kita tangani sendiri nih di rumah gitu dok? Jadi yang penanganan awal itu sebenarnya tidak ada harus segera, yang pasti harus langsung segera dibawa ke rumah sakit instalasi gawat darurat, bukan dibawa ke puskesmas, bukan dibawa ke klinik, tapi ke instalasi gawat daruratan rumah sakit ya. Jadi yang bisa dilakukan di rumah apa? Ya dibawa, cara membawanya juga harus benar ya. Jadi pasien ini dalam posisi terlentang, kepalanya kalau bisa lebih ditinggikan dengan bantal ya, head up 30 derajat. Terus saya yakin tidak setiap orang di rumah punya oksigen, tapi ya sebisa mungkin harus segera dibawa sih. Dan mungkin bukan hanya itu ya, jangan mencoba-coba untuk menusuk-nusuk jari ya dengan jarum Itu atau metode apa nih dok? Saya baru dengar juga nih, tusuk-tusuk jari itu apa itu dok? itu hoax ya yang beredar melalui aplikasi chatting ya yang mengatakan bahwa oh, penanganan awal adalah seperti padahal itu tidak benar sama sekali, dia tidak berpengaruh apa-apa, yang ada dia meningkatkan faktor risiko suatu infeksi dan lain sebagainya, jadi itu tidak betul. Jadi yang paling benar adalah yaitu harus langsung segera dibawa ke rumah sakit sebenarnya. Oke, siap. Tapi biasanya nih dok, apalagi di perdesaan ya, Hmm. percayanya nih, udahlah nggak usah pakai obat-obat dokter gini. Udah saya pakai obat herbal. Apakah bisa menambahkan resiko lagi nih dok dari stroke atau TIA? Sekali lagi, eh, kita di dunia kedokteran kita juga mengenal tentang ilmu kedokteran herbal ya di bawah spesialis farmakologi klinik ya. Tetapi balik lagi, herbal yang dimaksud apakah diketahui oleh BPOM? Apakah yakin itu pure herbal? Apakah yakin diisi dalamnya benar-benar herbs atau justru digabung dengan steroid? Kita nggak tahu. Ataukah herbalnya juga bersifat anti agregasi? Agregasi itu ini, sahabat Pramita, eh, suatu kondisi di mana zat tersebut bisa mengencerkan darah, anti agregasi. Kita nggak pernah tahu. Jadi kalau saran saya sih nggak usah coba-coba herbal gitu, Iya. karena kita nggak pernah tahu isinya apa Hmm. gitu. Siap dok. Jadi tubuh jangan dicoba-coba ya Nggak kalau usah tidak coba. pada tempatnya gitu ya dok Betul. ya. Mm-mm. Baik, jadi sahabat Pramita, dimanapun Anda berada, apapun yang terjadi, udah tahu gejala stroke, langsung ke rumah sakit gitu ya. Waduh, ini pertanyaannya keren-keren dok. Saya udah makin panas ya dok ya. Udah siang hari ini, lanjut lagi nih dok. Lanjut ya. Lanjut nih, dari ucup.wilio. Apakah sering kesemutan tanda-tanda stroke? Dan dok, apakah saat tidur bisa terjadi TIA? Apakah sering kesemutan tanda-tanda stroke? Tergantung kesemutannya di mana dulu ya. Kalau cuma di ujung-ujung jari kaki atau di kaki waktu habis jongkok itu enggak, bukan ya. Jadi yang dimaksud kesemutan itu sendiri juga bisa jadi salah satu gejala dari stroke. Tapi jika terjadinya separuh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, separuh tubuh kesemutan, ya secara tiba-tiba. Jadi tiba-tiba prek, langsung separuh kanan atau kiri, tiba-tiba dia semut bisa seperti itu. Hmm. Lalu kalau TIA, apakah TIA itu bisa waktu tidur? Bisa. Ada namanya wake up TIA.
Atau bahkan dia wake up stroke juga bisa gitu. Jadi eh, pada kondisi dia di sekitar jam secara fisiologis di antara jam 1 atau jam 2 tubuh kita tuh mengeluarkan hormon ya yang itu sebenarnya bisa naikin tensi. Nah, jadi Oke. itu yang kadang-kadang nggak ketahuan sehingga ada yang namanya wake up stroke atau wake up TIA. Bisa. Oke, wake up, TIA, wake up stroke. Jadi agak takut saya tidur ya. Nanti tiba-tiba kena TIA gimana nih dok tata laksananya? Jadi bingung nih kan. Apalagi kan anak ya, kita balik lagi nih ke Gen Z atau anak-anak muda sahabat Pramita gitu kan. Mm. Itu kan tadi dia bilang, aduh dok, gimana mencegah di usia muda? Jika pada saat tidur itu tidak bisa bergerak tadi setengah badan, itu apa yang harus kita lakukan dok? Ya segera dibawa ke IGD. Nggak ada Tetap cara ya, lain. gak ada cara lain ya. Nggak ada, Semoga nggak ada. dijauhkan dari seperti itu ya dok. Nauzubillah salik ya betul. Nauzubillah min dzalik. Oke dok, lanjutkan lagi nih pertanyaan Mas Johan underscore Wahyudi 14. Dokter, 5 tahun yang lalu saya pernah terkena stroke. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah. Tapi kenapa ya dok, sampai sekarang masih terasa kebas? Baik, artinya itu sequel stroke ya, atau stroke yang masih berlanjut ya, atau belum tertangani dengan baik, Pak Johan Wahyudi 14. Jadi, eh, jelas ketika ada suatu area di otak itu terganggu, dan itu tidak ditata laksana dengan baik, baik dengan modalitas kita fisioterapi dan obat-obatan yang proper, atau kita juga memberikan obat-obatan untuk menghilangkan kebas tersebut, ya selama itu nggak diobati, dia akan selalu ada, Pak Johan. Jadi saran saya ya segera dibawa ke dokter spesialis sarafnya untuk ditata laksana rasa kebasnya itu. Oke, jadi ada ditujukan lagi nih dok ke rehabilitasi atau fisioterapi gitu ya dok ya? Betul, betul Nah, sekali. menarik nih dok, fisioterapi. Sekarang udah ilmu terbaru ya dok ya. Ya, itu fisioterapi atau sekarang ada dry needle dan akupuntur nih dok. Apakah sama tekniknya dengan akupuntur juga dry needle di untuk spesialis syaraf ataukah berbeda dok? Dan manfaatnya apakah tetap sama dok? Sebetulnya hampir mirip ya, tapi sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Kalau akupuntur itu kan dia dikerjakan oleh seorang akupunturis atau dokter spesialis akupuntur dan memang sudah ada ilmunya gitu ya. Tapi dry needling juga hampir mirip, tapi sebetulnya tidak sama ya. Ada beberapa teknik yang detail lah. Jadi, tapi, Oke, tapi itu siap. dua hal yang berbeda, tapi dia sama-sama bagus ya untuk proses rehabilitasi dari stroke. Beda teknik Oke. aja sih. Itu. Jadi beda teknik, tapi sebenarnya fungsinya tetap sama seperti itu ya dokter ya? Kurang lebih tujuannya sama. Oke, siap Hmm. nih dokter. Pertanyaan lanjut lagi. Makin panas ini saya lihatnya ya. Ari underscore H20. Siang dokter, izin dokter, apakah boleh minum obat tidur kalau susah tidur dokter? Untuk menghindari stroke dan yang lain-lainnya dokter. Terima kasih. Karena ini gimana ya dok ya, secara tidak langsung kan banyak beberapa pasien juga terutama penderita hipertensi itu sangat sulit tidur. Menghindari agar mereka tidak terjadi stroke, ya salah satunya konsumsi obat tidur nih dok. Baik, jadi mungkin memang sudah jadi paradigma masyarakat seolah-olah kayak obat tidur itu seperti suatu keharusan ketika sulit tidur ya, atau ada gangguan insomnia atau lain sebagainya ya, gangguan irama sirkadian tubuh. Tapi sekali lagi saya juga untuk memberitahu sahabat Pramita sekalian, jika ada kesulitan tidur, itu kita nggak langsung ke dokter spesialis saraf atau kejiwaan langsung serta-merta dikasih obat, enggak. Jadi pertama yang dikasih itu adalah perubahan gaya hidup dulu. Mungkin agak sedikit melenceng dari tema kita ini, ya. Jadi, jika ada seseorang mengalami insomnia, obatnya apa? Kena matahari pagi, pukul 8. Jadi, badan itu tuh tahu, oh ini sudah jam 8 pagi, maka akan ditambah 12. Nah, seseorang yang kena matahari pagi, insya Allah dia nggak akan kena insomnia. Lalu yang kedua, higienitas tempat tidur, eksklusivitas tempat tidur, nanti kalau ada temanya, tunggannya diundang lagi gitu situ. Mungkin Siap barangkali kita dokter. bahas. Tapi sekali lagi, obat tidur itu ada indikasinya, tetapi tidak langsung serta-merta menjadi pilihan utama. Itu sih. Oke, siap. Jadi penggunaan obat tidur itu pada tempatnya indikasi yang tepat. Secara kita orang awam atau sahabat Pramita yang pengen tahu bagaimana sih bisa tidur, ya yuk kita kena cahaya matahari gitu ya dok. Karena cahaya Betul, matahari ada vitamin D ya dokter ya. betul. Dan juga dia kan kulit kita kan menerima, oh ini udah jam segini nih. Ya udah. Jadi Oh, dia jadi kayak ngasih sinyal ya dokter ya. ngasih tahu. Karena selama ini kebanyakan orang yang malam jadi siang, siang jadi malam ya karena di siang hari dia tidur, di malam hari dia bangun. Jadi caranya dipaksain pagi-pagi kena matahari.
Oke, Cara siap dok. Oke. Baik dokter, lanjut lagi nih dokter. Riasai, mohon izin bertanya dokter, bagaimana peran terapi fisik atau okupasi dalam proses pemulihan pasca TIA atau stroke untuk mengembalikan fungsi dalam kualitas hidup dok? berpengaruh ya, berpengaruh sekali ya. Fisioterapi ya, itu ngaruh banget. Eh, Terutama karena itu juga menjadi SOP kita tersier ya. Jadi ketika pasien sudah, alhamdulillah udah tensinya udah aman, kemudian labnya sudah aman, dari semua hemodinamik dan lain sudah beres, baru kemudian selanjutnya kita berfokus untuk merestorasi. Jadi kalau seberapa berpengaruh, berpengaruh sekali. Jadi justru kalau misalkan disuruh dokternya untuk fisioterapi ya jangan nolak. Karena proses penyembuhan stroke itu ada dua. Pertama, mencegah jangan sampai kena lagi. Kita kasih obat seumur hidup ya. Ada obat yang pengencer darah itu sama darah tinggi dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah mengembalikan fungsi dari yang mengalami kemunduran itu adalah dengan fisioterapi. Betul. Oke, siap Hmm. dokter. Ternyata itu jawaban dari pertanyaan terakhir gitu ya dokter. Hmm. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Semoga bisa terjawab semua pertanyaan yang sudah diajukan oleh sahabat Pramita. Keren banget. Pasti juga, wah udah banyak ilmu sahabat Pramita pada hari ini. Namun karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf karena tidak bisa membacakan semua pertanyaan dari sahabat Pramita. Baik, sebagaimana janji saya dari awal, akan ada hadiah untuk tiga sahabat Pramita terpilih. Namun, sebelum kita umumkan tiga sahabat Pramita terpilih yang beruntung mendapatkan masing-masing e-voucher pemeriksaan senilai 250.000, mari kita saksikan video informasi berikut. Sahabat Pramita, apabila Anda mengalami gejala seperti stroke atau gejala yang sebelumnya kita telah sebutkan yaitu segera ke RS, Anda harus segera menemui dokter atau ke rumah sakit terdekat. Sahabat Pramita, terdapat beberapa metode dan pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis gejala awal stroke. Antara lain, pemeriksaan dengan dokter dan dilakukan pemeriksaan fisik seperti pemeriksaan tanda vital yang terdapat tekanan darah, respirasi, suhu, nadi, dan saturasi oksigen. Lalu dilakukan pemeriksaan fisik yang lain seperti pada jantung dan paru, dan juga dilakukan pemeriksaan abdomen. Lalu, pada kasus stroke, ada pemeriksaan fisik yang sangat spesifik yaitu pemeriksaan neurologis. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan dari kesadaran pasien, kemampuan bicara, kelainan dari saraf kranial, dan juga melihat pergerakan bola mata apakah masih normal atau tidak normal, dengan memberikan arahan kepada pasien untuk mengikuti tangan pemeriksa. Dan selanjutnya kita melakukan pemeriksaan untuk melihat kekuatan motorik baik itu di tangan pasien dan juga di kaki pasien untuk melihat kemampuan apakah terdapat kelemahan atau tidak pada tungkai pasien. Dan selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks pada kedua kaki, apakah refleksnya masih normal atau ada abnormalitas. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan darah untuk melihat faktor resiko serta penyakit lain yang dapat mendasari terjadinya stroke. Beberapa parameter pemeriksaan yang umum dilakukan antara lain pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan pembekuan darah baik itu PT, APTT, dan INR, kadar gula darah dan HbA1c, serum elektrolit, profil lipid baik itu kolesterol, HDL, LDL, dan trigliserida, fungsi hati, dan fungsi ginjal, parameter infeksi seperti CRP dan LED. Terdapat pemeriksaan penunjang lain yang dapat menunjang untuk diagnosis dari stroke adalah CT scan dan juga MRI. Dan pemeriksaan tersebutlah yang dapat membantu kita untuk mendeteksi dini terjadinya stroke. Ayo sahabat Pramita, jangan lupa cek kesehatan untuk mencegah stroke di Pramita. Sahabat Pramita, deteksi dini adalah kunci pencegahan dan penanganan yang lebih baik. Ingat,
otak hanya butuh beberapa menit untuk rusak saat stroke menyerang. Itulah pentingnya pemeriksaan stroke secara berkala. Jangan tunggu sampai gejala stroke itu datang, segera lakukan pemeriksaan kesehatan Anda di laboratorium klinik Pramita di cabang terdekat. Cek sekarang sebelum terlambat. Baik, saatnya yang dinanti-nanti kita akan langsung umumkan 3 sahabat Pramita terpilih, yaitu untuk sahabat Pramita yang terpilih satu atas nama The Book of 3v3, dan yang kedua sahabat Pramita terpilih itu Lula Loli, sahabat Pramita yang ketiga Ucup.Wilio. Baik, nanti selamat kepada 3 sahabat Pramita yang terpilih mendapatkan masing-masing e-voucher sebesar 250.000. Nanti akan dihubungi melalui DM Instagram oleh tim kami, jadi dimohon untuk tidak memprivatkan akun. Sebelum kita mengakhiri acara, silakan dokter menyampaikan kesimpulan dari Healthy Talk hari ini. Untuk sahabat Pramita, lakukanlah medical check up, lakukanlah kegiatan yang menyegarkan ya, menyegarkan tubuh, fisik, dan juga mentalitas. Untuk masyarakat yang memiliki gejala faktor risiko terjadinya stroke atau TIA, jangan menunggu terjadinya penyakit tersebut dulu untuk berobat. Tetapi lebih baik mencegah dulu dengan melakukan pemeriksaan medical check up. Dengan demikian, kejadian dari stroke dan TIA bisa menurun. Dan yang terpenting adalah harus bahagia. Siap. Yang paling penting bahagia. Begitu ya dokter ya? Tuh. Baik, terima kasih dokter atas pesan yang sangat luar biasa dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua pada siang hari ini. Jadi sahabat Pramita, jangan lupa untuk melakukan medical check-up sejak dini. Sahabat Pramita juga bisa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter pelayanan medis kami di Pramita cabang terdekat. Tidak terasa kita sudah sampai penghujung acara. Saya mewakili Pramita mengucapkan banyak terima kasih kepada Dokter Odis. Terima kasih dokter Masih kembali. yang sudah memberikan ilmu dan informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan juga berterima kasih untuk seluruh sahabat Pramita dimanapun Anda berada. Dan tim yang bertugas yang telah menyaksikan Healthy Talk sampai hari ini. Jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di @pramitalab.id karena ada banyak sekali informasi terupdate dari Pramita. Salam sehat untuk seluruh sahabat Pramita. Sampai bertemu lagi di acara Healthy Talk Live Instagram selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.